Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih, menikmati jamahan-Mu. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Oh, amin. Shalom saudara semua, jumpa lagi di dalam acara The Bread of Life kali ini. Kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang diambil di kitab Yakobus. Kita akan baca dulu pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, itu judul perikopnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Bayangkan sudah lakukan semuanya itu, tujuannya tetap tidak tercapai. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Lebih parah lagi saudara ya, udah mulai ada buahnya, pertengkaran, perkelahian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Nah, ini udah mulai dibenerin saudara ya. Tadi gak bener, pakai cara-cara dunia, sekarang dibenerin. Tetapi kamu berdoa, kamu tidak menerima apa-apa. Loh kok bisa? Udah berdoa gak terima. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini kuncinya. Kalau hal-hal yang kita ingini hari-hari ini adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka bisa-bisa doa kita menjadi doa yang tidak dijawab, saudara ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita harus memilih mau jadi sahabat Allah atau menjadi sahabat dunia. Kita nggak bisa dua-duanya. Kita nggak bisa ada di dua perahu. Kita harus pilih. Kalau kita mau jadi sahabat dunia, pasti kita akan jauh dari Allah. Tetapi kalau kita mau jadi sahabat Allah, pasti kita akan mengalami banyak gesekan dengan dunia. Sebab persahabatan dengan dunia artinya permusuhan dengan Allah. Begitupun sebaliknya, saudara ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini bagus banget saudara ya. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kita ada di tahun 2022. Tentu kita berharap 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2021. Tetapi ada kunci di mana kalau kita mau doa-doa kita dijawab. Titik tolak kita ada di ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, rendah hati dan rendah diri kita perlu bedakan. Karena kalau kita bicara mengenai merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu sangat berbeda dengan rendah diri, saudara ya. Kalau rendah diri terkadang itu sebetulnya kita sedang minder dan sebetulnya di hadapan Tuhan mungkin kita sedang menjadi pribadi yang sombong. Kenapa bisa? Karena waktu kita minder, berarti kita minder itu di hadapan manusia. Nggak mungkin kita minder di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau merendahkan dirinya di hadapan manusia, yang artinya minder, dia lebih hebat, dia lebih pintar. Kita sedang mengecilkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menganggap bahwa keunikan yang Tuhan berikan dalam diri kita itu gak lebih baik dari orang lain. Sama dengan artinya kita sedang mengecilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar, saudara ya, apa yang dimaksud dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amplified Bible mengatakan dalam ayat 10, humble yourself with an attitude of repentance and insignificance in the presence of the Lord, and He will exalt you, He will lift you up, He will give you purpose. Nah, ternyata yang dimaksudkan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sebuah sikap, yaitu hati yang penuh pertobatan, hati yang merasa gak mampu di hadapan Tuhan, dan semuanya itu hanya dilakukan dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita masih punya proud, masih punya kebanggaan gini, saya bisalah tanpa Tuhan. Toh tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya juga saya bisa tanpa Tuhan. Maka tahun-tahun berikutnya juga saya akan lakukan. Toh saya sehat, toh saya baik. Saudara, begitu kita punya proud itu, sekalipun itu tersembunyi di dalam diri kita, hati-hati. Kita sedang merendahkan Tuhan. Bukan sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi kita sedang merendahkan Tuhan. Karena kita merasa mampu. Tetapi di hadapan Tuhan yang lebih penting adalah kita harus punya sikap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi gini saudara, rendahkan diri di hadapan manusia itu sombong. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena kita tahu kita betul-betul gak bisa apa-apa. Karena gak ada yang perlu diminderin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah jadikan kita ciptaan yang berharga. Dan waktu kita jalani itu, kita akan lihat tahun 2022, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, biar setiap firman yang singkat ini mengajar kami, membawa kami mendalami lebih lagi tentang bagaimana kami punya sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan artinya kami minder di hadapan sesama, bukan. Tetapi kami yakin bahwa waktu kami merendahkan diri, kami gak mampu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan. Sehingga di hadapan sesama kami punya sikap hati adalah merendahkan hati kami. Tidak menjadi pribadi yang sombong. Tidak menjadi pribadi yang arogan. Sekalipun kami punya banyak hal mungkin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami tetap punya sikap hati merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kami tahu semua yang kami miliki adalah dari Tuhan. Semua kehidupan kami tujuannya untuk Tuhan. Biarlah kami yang bisnis, kami yang melayani Tuhan, kami yang ibu rumah tangga, kami yang study, kami yang belajar, mahasiswa, siswa-siswi, kami boleh punya sikap hati, Tuhan kami gak mampu dan semua ini kami butuh Tuhan dan kami akan persembahkan untuk Tuhan. Hidup kami, tujuan kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.